Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saudara, menyebut sejak ditemukan kasus pertama pada 27 April lalu hingga saat ini tercatat ada 15 kasus dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya alias masih misterius di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran pengawasan surveillance kepada semua rumah sakit dan dinas kesehatan di Indonesia untuk mengantisipasi munculnya kasus-kasus suspek hepatitis akut misterius di daerah-daerah. Hingga kini belum bisa dipastikan apa yang menyebabkan munculnya penyakit hepatitis akut berat kepada anak. Penelitian sedang dilakukan bersama-sama di Indonesia bekerjasama dengan WHO, Amerika Serikat, dan juga Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebabnya. Jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta, dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Ya. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO. Kepada Kompas TV, juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyebut sudah ada 5 orang anak yang dinyatakan suspek hepatitis akut misterius yang meninggal dunia, sementara 50 atau 10 maksud kami, orang lainnya ini masih dirawat. Jadi saat ini seperti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan kemarin, kita sudah mendeteksi adanya 15 kasus suspek hepatitis akut berat ya. Tentunya untuk memenuhi kriteria seperti yang disampaikan oleh WHO perlu serangkaian pemeriksaan lainnya. Yang kita maksud dengan suspek hepatitis akut berat ini hanya baru berdasarkan gejala-gejala klinis yang muncul seperti ada diare, demam, kuning ya, kemudian tentunya ada perberatan dari gejala tersebut seperti penurunan kesadaran ya, yang kemudian dibutuhkan perawatan ICU. Bahkan dari 15 kasus kita ketahui 5 orang anak meninggal ya, dan tentunya dari suspek hepatitis akut ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu untuk memastikan apakah penyebabnya hepatitis tipe A, B, C, D maupun E. Nah, saat ini dari 15 kasus, 4 kasus sudah ada hasil pemeriksaannya, kita tapi masih menunggu 1 jenis pemeriksaan untuk hepatitis E-nya. Nah, jadi 15 kasus ini 11 kita kategorikan sebagai suspek hepatitis akut dan yang 4 itu dalam posisi pending klasifikasi menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Mewaspadai gejala hepatitis pada anak, saudara, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta orang tua tidak panik. Gejala yang perlu diperhatikan seperti gangguan saluran pernapasan dan pencernaan pada anak. IDAI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hepatitis akut misterius ini dapat terdeteksi lebih cepat sebelum sampai pada kondisi akut. IDAI juga mengimbau para orang tua memastikan kebersihan dan kematangan makanan yang akan dikonsumsi. Pada rapat terakhir Senin kemarin, itu dari berbagai daerah belum banyak melaporkan ya. Baru yang dari Tulung Agung sama dari Sumatera Barat. Tapi itu pun kan kasusnya belum masuk kriteria probable pun belum ya, karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Selama pandemi ini kita sudah belajar bagaimana mengatasi penularan melalui saluran pernafasan ya, melalui masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Kemudian juga dilengkapi dengan bagaimana menghindari penularan lewat saluran cerna, konsumsi makanan yang matang, minuman yang matang, menghindari dari pencemaran ya makan minum kita. Kami bersama Kemenkes masih terus menantikan hasil investigasinya, tapi yang penting adalah kita melakukan surveillance kewaspadaan dini agar supaya kasus-kasus itu bisa
terjaring sedini mungkin ya. Lantas bagaimana perkembangan kasus dugaan hepatitis akut di DKI Jakarta dan Jawa Timur, Saudara? Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di salah satu rumah sakit di Jakarta di depan RSCM, tempat salah satu pasien diduga menderita hepatitis akut dan dirawat di sana, dan juga ada Kika Maduna di Surabaya, tepatnya di kantor Dinkes Provinsi Jawa Timur. Kita ke Abel Insani dulu. Selamat pagi, Abel. Dari lokasi Anda di RSCM, sudah adakah konfirmasi terkait dugaan meninggalnya pasien yang diduga juga terkait dengan hepatitis akut misterius ini di sana, yang penyebabnya kita tahu belum diketahui, Bu? Ya, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Umum Penanganan Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, Irianda, terkait dengan adanya pasien meninggal akibat terkonfirmasi hepatitis akut ini. Memang sebelumnya sudah dinyatakan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi terkait dengan ada 5 orang meninggal yang disebabkan atau diduga kuat karena terkonfirmasi penyakit hepatitis akut ini. Awalnya, Irianda dan juga saudara, pasien yang mengalami hepatitis akut ini adalah adanya laporan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, di mana pada saat itu ada pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hermina pada tanggal 5 Mei begitu, karena diduga kuat ia mengalami atau dikonfirmasi terkena hepatitis akut, sehingga dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tanggal 7 Mei. Kasus ini memang terus diwaspadai oleh pemerintah karena memang penyakit ini ternyata lebih rentan terkena ke anak-anak, apalagi di usia di bawah 16 tahun seperti itu. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan total yang terkonfirmasi penyakit hepatitis akut misterius ini di Indonesia ada 15 orang. Dari 15 orang ini 11 diantaranya ada di kawasan DKI Jakarta. Lalu yang lainnya ada di Jawa Timur dan juga Sumatera. Tentu dari hal ini Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh rumah sakit dan juga dinas kesehatan untuk bisa melakukan pengawasan surveillance terkait dengan kasus ini. Hal tersebut ini dilakukan 4 hari setelah WHO atau WHO ini menyatakan bahwa adanya wabah ini sudah menjangkit di Eropa pada tanggal 23 April 2022. Dan yang mesti diwaspadai oleh masyarakat adalah adanya gejala-gejalanya. Kalau gejala ringan yang harus diwaspadai adalah seperti mual, muntah, dan juga diare seperti itu. Adapun juga selain gejala ringan, masyarakat juga harus mewaspadai adanya gejala berat seperti warna air kencing yang memang sudah lebih pucat begitu, ataupun juga fases yang juga warnanya lebih pucat. Dihimbau kepada orang tua juga untuk lebih memperhatikan bagaimana konsumsi atau makanan untuk anak-anak, harus bisa menjaga kebersihan dan juga melihat kematangan untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anak, apalagi saat ini sudah mulai adanya sistem belajar tatap muka yang dimana di situ juga dihimbau untuk anak-anak bisa membawa bekal dari rumah sehingga bisa lebih diawasi bagaimana kebersihan dan juga tingkat kematangan dari makanan itu sendiri. Rianda. Oke, Abel, kita ke Jawa Timur, ada Kika Madona di Dinkes Jatim gitu ya. Kika, ini awal-awal memang kasusnya juga terkait dengan hepatitis akut misterius ini, dugaannya ada di Jawa Timur waktu itu. Seperti apa konfirmasi hingga saat ini dari Dinas Kesehatan? Apakah memang ini belum bisa dikonfirmasi ataukah ada update informasi lainnya terkait dengan hepatitis akut misterius ini? Mungkin terkait dengan COVID-19 atau seperti apa? Ya, Irianda dan juga saudara, tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui sambungan WhatsApp, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa terkait kasus meninggal dunianya 1 orang anak perempuan di Tulung Agung kemarin, ini adalah masih atau sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan untuk mengetahui juga sekaligus seberapa besar faktor resiko terkait dengan kasus dugaan hepatitis akut setelah adanya temuan kasus meninggal dunia di Tulung Agung kemarin. Lalu juga informasi yang kami dapatkan untuk pemeriksaan ini dilakukan terhadap korban dugaan hepatitis akut, yaitu seorang anak perempuan tersebut.
Dan untuk pemeriksaannya dilakukan terutama pada bagian pada bagian darah, lalu juga kemudian urin dan juga feses. Lalu kemudian pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap anak-anak yang ada di lingkungan sekitar korban. Dan ini pemeriksaan yang dilakukan kepada anak-anak yang ada di lingkungan sekitar korban ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi hati dari anak-anak tersebut dan apakah ada gejala serupa sehingga penanganan ini bisa dilakukan dengan cepat. Anak-anak menjadi fokus utama atau concern pada masalah ini karena kasus dugaan hepatitis akut yang ada di Indonesia ini sebagian besar diduga menyerang pada anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Sehingga inilah yang menjadi fokus utama dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan atau mengantisipasi adanya penyebaran dari kasus hepatitis akut di wilayah Jawa Timur. Tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan adanya temuan kasus hepatitis akut, dugaan hepatitis akut di wilayah Jawa Timur ini. Dan hasilnya, 1 orang anak saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Kota Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan, sekaligus untuk melakukan pemeriksaan apakah anak tersebut juga muncul gejala yang sama dugaan hepatitis akut misterius. Dan pemeriksaan lanjutan ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga kemudian menghimbau kepada masyarakat agar tetap melakukan pola hidup bersih dan juga sehat. Di antaranya adalah mencuci tangan dan juga memastikan tingkat kematangan pada makanan sebelum dikonsumsi terutama oleh anak-anak, serta memastikan kebersihan peralatan makanan sebelum digunakan oleh anak-anak. Data sementara atau hingga hari ini, total kasus sakit kuning akut yang ada di wilayah Jawa Timur ini sebanyak 114 kasus dari awal Januari sampai dengan pada bulan Mei 2022 ini. Namun pernyataan tegas disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa 114 kasus kuning tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan hepatitis akut. Sementara 2 kasus lainnya hingga saat ini juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut atau pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan apakah memang betul ditemukan adanya kasus dugaan hepatitis akut terhadap 1 orang anak yang meninggal dunia kemarin dan juga 1 orang anak yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di wilayah Jawa Timur. Demikian Irianda. Ya, masih dilakukan juga ya penelitian secara lab atau laboratorium begitu ya, secara mendalam terhadap yang meninggal di Tulung Agung, dan salah satunya yang paling baru tadi dia akan diperiksa fungsi hati di lingkungannya ya, anak-anak di lingkungan pasien yang meninggal tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona langsung dari Dinkes Jawa Timur. Sebelumnya ada Abel Insani di Jakarta, khususnya di depan RSCM Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.